7. Cara mendidik anak secara Islami. Bentuk pribadi yang berakhlak sejak dini. Number 1. Memperdengarkan Al-Quran. Cara ini bisa dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan. Semasa hamil, sang ibu disarankan untuk banyak membaca Al-Quran. Kemudian ketika bayi sudah lahir, perdengarkan bacaan ayat Al-Quran secara teratur setiap hari. Melakukan kebiasaan ini, sang anak diharapkan dapat terbiasa dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi dengan otak anak-anak yang mudah menerima rangsangan sehingga mereka dengan mudah menyerap dan menerima setiap lantunan ayat suci Al-Quran. Number 2. Mengajarkan akhlak baik. Membentuk akhlak anak sejak dini sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, mengajarkan adab pada anak itu sungguh lebih baik bagi seseorang daripada bersedekah satu sa makanan. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena dengan dasar akhlak yang baik ini akan lahir manusia-manusia yang juga berperilaku baik. Meskipun mereka melakukan tindakan yang melenceng, hati mereka yang sudah tertanam akhlak baik akan menjadi pengingat bagi mereka. Mengajarkan akhlak ini bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Anda bisa mengajarkan sang anak untuk bersikap sopan kepada orang tua dan orang lain. Mengajarkan sang anak kalimat salam yang baik, bersikap jujur, dan mengajarkan untuk menolong orang lain yang kesulitan. Number 3. Mengajarkan dasar-dasar Islam. Dalam kitab Al-Amali dari Imam Al-Bakir dan Imam As-Sadiq mengatakan mengenai tahap awal mengenalkan anak pada Allah SWT. Disebutkan bahwa pada usia 3 tahun ajarkan sang anak kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian saat menginjak usia 3 tahun 7 bulan, ajarkan sang anak kalimat Muhammad Rasulullah. Mengajarkan anak tentang dasar-dasar Islam akan menumbuhkan rasa cinta sang anak kepada agama Islam. Hal ini juga tergambar dalam hadis berikut. Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hr. Ibnu Abbas. Ajarkan sang anak tentang dasar-dasar Islam dari yang paling mudah, yaitu bisa dengan mengajarkan tentang wudhu dan sholat 5 waktu. Selain itu Anda juga bisa mengajarkan sang anak untuk bersedekah walaupun hanya sedikit. Number 4. Memberi contoh dan mengajarkan sholat. Biasakan sang anak untuk mengambil air wudhu dan mengajak sang anak untuk ikut sholat, meskipun gerakannya belum benar sama sekali. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Keluarga harus bisa memberikan pemahaman kepada sang anak tentang pentingnya ibadah sholat dan juga menjadi contoh pertama yang baik dalam praktik sholatnya. Jangan sampai anggota keluarga mengajarkan pentingnya sholat namun masih tidak teratur dalam menjalankan sholat atau bahkan melalaikan ibadah sholat. Jika anak sudah terbiasa melihat keluarganya taat dalam menjalankan sholat 5 waktu dan meniru setiap gerakannya, maka sang anak akan lebih sadar akan pentingnya sholat dan lebih mudah untuk diajari. Bahkan terdapat hadis yang memerintahkan untuk mengajarkan anak melakukan sholat. Suruhlah anak-anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hr. Ahmad dan Abu Dawud. Number 5. Mengajarkan puasa. Kira-kira pada usia 5 tahun ke atas. Pada usia tersebut, ajak anak untuk ikut bangun sahur. Jangan paksa anak untuk langsung berpuasa seperti yang Anda lakukan. Biarkan anak melakukannya sesuai dengan kemampuannya.
Biasanya sebagian besar orang tua akan menggunakan cara puasa setengah hari. Namun, tetap dorong sang anak untuk melakukan puasa penuh. Ajarkan pada anak tentang manfaat dan berkah dari puasa. Jika sang anak sudah mulai terbiasa untuk berpuasa dan mengerti keutamaannya, akan jadi lebih mudah baginya untuk melakukan puasa secara penuh. Number 6. Membacakan kisah Nabi. Luangkan waktu Anda untuk membacakan kisah-kisah yang dapat menjadi gambaran baik bagi kehidupan sang anak. Jika sang anak sudah bisa membaca, belikan buku-buku tentang kisah Nabi, kisah para sahabat, atau tentang agama-agama khusus anak agar sang anak dapat memahami sendiri isi dari buku tersebut. Bantu anak-anak jika mereka mendapati suatu kalimat atau kata yang masih terdengar asing bagi mereka. Hal ini akan membuat sang anak akan semakin terbentuk baik karakternya dan juga memiliki figur yang cocok untuk dijadikan contoh dalam berperilaku. Number 7. Perhatikan pergaulan anak. Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. HR Bukhari dan Muslim. Kenalkan anak-anak dengan lingkungan yang positif. Jadikan lingkungan negatif sebagai pembelajaran bagi sang anak. Dengan begitu diharapkan sang anak bisa memahami bagaimana cara menjalin hubungan sosial dengan sesama manusia dengan baik.